Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis sayyi'in wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala aidan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'a. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatish sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahu wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jumu'atu hajjul fuqara. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan Sabtu malam Ahad yang lalu sudah sama-sama kita bahas bagaimana sholat berjamaah, baik sebagai imam maupun sebagai makmum. Sekarang kita memasuki masalah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Kalau tidak salah dalam buku kita di halaman 160 berapa? 62 ya? 162. Al-Qur'annya surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Nah ini mari kita pahami supaya jangan tidak tergolong yang hari Kamis pagi kita sama-sama belajar. Kan kita masing-masing pada hari Kamis pagi saya sampaikan bahwa afatul di salah satu rusaknya lenyapnya ada batu karena tidak berkara. Jangan sampai apa yang tidak berkara itu disebutkan oleh Nabi fakihun fakihun. Yang kemarin kita bahas itu kita sama-sama. Itu ada di dalam kitab Muhtarul Ahadits. Saya sampaikan pada hari Kamis untuk penyebab daripada lenyapnya rusaknya hancurnya agama adalah apabila orang ahli, orang yang sudah diberi ilmu oleh Allah tapi dia durhaka. Nah, sholat Jumat ini kewajiban bagi kita orang muslim laki-laki yang mungkin yang bukan seperti saya dan saya ini. Itu kewajiban sholat Jumatnya. Berkaitan dengan itu ada yang harus kita perhatikan di hari Jumat ini. Apa yang perlu kita pahami sehingga tidak kita kita langgar, kita terjang. Ini Al-Quran menyatakan begini, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati
fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Yang dipanggil oleh Allah ini hambanya yang beriman, yang beriman kepada Allah. Itu harus dipahami. Jadi kalau saya menyebutkan beriman itu yang dimaksud di sini beriman hanya kepada Allah. Sebab kalau dia beriman kepada selain Allah, ada Tuhan selain Allah, meyakini ada Tuhan selain Allah, ini bukan orang yang beriman yang dimaksud oleh Al-Quran. Yang dimaksud oleh Al-Quran panggilan iman itu adalah orang yang beriman hanya kepada Allah yang berhak untuk dituhankan. Nah, kita telah meyakini bahwa tidak ada yang berhak untuk dituhankan kecuali Allah. Maka saya dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Dipanggil ke apa kami? Berdasarkan Quran ini, idza nudiya lis-sholati fi yaumil jumu'ati, apabila diseru untuk mengerjakan sholat pada hari Jumat. Ini sholat Jumat. Karena untuk hari Jumat pada dasarnya tidak ada sholat zuhur kecuali yang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Siapa yang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat? Perempuan, laki-laki yang dalam keadaan musafir. Nah itu dia bukan wanita, itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Tapi bagi kita yang termasuk golongan yang mungkin tidak dalam kondisi bepergian, maka saya dipanggil untuk melakukan sholat Jumat. Maka bersegeralah kamu untuk mengingat pada Allah, wazarul bai'a, dan tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Lalu di sini muncul hukum, sehingga diantaranya ahli fikih berpendapat jual beli pada saat orang lagi sholat Jumat itu waktu sholat Jumat maka dipandang jelas sekali Quran. Makanya kalau sampai di Madinah itu kalau sudah waktunya sholat Jumat segera ditutup. Berbeda dengan sholat wajib masih pertama. Tapi kalau sholat Jumat ditutup dan kamar. Quran ini karena Allah memanggil wadzarul bai'a, tinggalkan jual beli. Mafhumnya apabila kita melakukannya jual beli berarti kita melakukan. Berarti hukumnya jadi kan harus tahu. Lupa kalau begitu, kalau kita kerja bagaimana kita jual beli, tapi saya kerja tetap sama saja. Jangan cuma berpikir hanya jual beli saja. Artinya pekerjaan itu dicontohkan seperti jual beli dan sebagainya. Ini hati-hati. Terus kita untuk mengatasi demikian itu tanamkan dalam hati kita bahwa ujar bahasa kita itu bahasa mudahnya itu rezeki itu tidak akan salah nama. Begitu. Sehingga tidak apa-apa. Nanti kalau aku Jumat ini aku kan terima orang mau beli, aku rezekiku. Nah, ini gimana? Nah, untuk mengatasi yang demikian kita harus yakin bahwa rezeki yang Allah berikan kepada saya tidak bakal salah nama.
kalau sudah selesai Jumat selesai, bukan. Soal nanti sahabat itu wiridan atau tidak, itu bukan ayat wajib. Bukan. Tapi kaitannya, lupa yang jualan bukan saja. Yang dilarang bukan soal sampeannya, jualan ini hukumnya. Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10 berkata demikian. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa zkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini Al-Jum'ah ayat yang ke-10. Apabila telah ditunaikan sembahyang atau sholat Jumat selesai, sudah dinyatakan. Makanya filnya mati sudah dilakukan. Maka bertobatlah kamu di muka kami dan carilah karunia Allah, dan ingatlah selalu pada Allah supaya kamu menjadi hamba Allah yang beruntung. Tadi sudah selesai sholat sampai tempatnya tidak usah pakai untuk lirik-lirik seperti itu. Selesai. Nah, ditinggalkan berkebaran untuk bukan yang berguna, bukan berguna, warung, bukan warung. Nah, ini kan perlu kaitannya dengan yang kami kemarin itu. Afatun ini salah satu lenyapnya hancur agamaku akibat dari 3 perkara. Yang pertama, faqihun faqihun, orang yang ngerti, orang yang tahu bahwa Jumat itu ada hukumnya, tidak itu tapi diturunkan. Wa imamun jahilun, pemimpin yang ada yang akan bisa menimbulkan mulut barokah, pasti akan menimbulkan. Lalu yang ketiganya wa mujtahidun jahilun, orang yang mujtahid, orang yang sungguh-sungguh tapi bodoh, tidak ada. Ini menjadi sebabnya rusaknya agama. Lalu kalau sudah agama dipegang atau dilaksanakan orang yang tidak ada pengetahuan agamanya, menjadi susah. Karena tidak dijawab dengan tuntunan yang datang dari Allah yang disampaikan lewat Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaitannya dengan betapa pentingnya sholat Jumat bagi kita laki-laki yang yatim, yang merdeka. Wajib atas kita untuk melakukan sholat Jumat. Bagi yang musafir tidak berkewajiban untuk melakukan sholat Jumat, tapi wajib atasnya untuk melakukan sholat Jumat. Tetapi seandainya si musafir itu ikut melakukan sholat Jumat, maka tidak lagi dituntut untuk berkewajiban melakukan sholat Jumat. Nah, di dalam sholat Jumat itu nanti ada khutbahnya. Maka sholat Jumat itu hanya 2 rakaat, 2 rakaat yang dipenuhi dengan khutbah. Maka ketika khotib mengumandangkan khutbahnya, kita tidak boleh untuk berlaku yang menimbulkan kerusakan ibadah. Lagi khotib bacakan khutbah, padahal sebetulnya fastama lama Tuhan kota jalanan itu mau berzikir saja, memutar tasbih tidak boleh. Dengarkan bagus khotib membacakan khutbah. Makanya itu diatur bagaimana supaya otaknya itu agar saudara kita yang bersedekah tidak menjadi perbuatan dan merusak daripada Jumat.
Jadi setiap satu baris ini dikasih satu kotak. Pada saat pengumuman itu sudah diucapkan. Ketika khotib mengumandangkan khotbahnya tidak ada lagi kotaknya. Hati-hati. Kan ada hadisnya mengatakan. Nah, nanti kita bakal ketemu peringatan bagi kita sebagai orang yang melaksanakan sholat Jumat. Diingatkan biasanya itu pada kalimat yang disampaikan oleh kita atau disampaikan oleh kita guru-guru sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Ini penting sholat Jumat ini apa sih? Tapi kadang-kadang malah justru karena ketidakpahamannya sudah datangnya terlambat, lalu khotib di atas mimbar karena terlambat berangkat sambil merokok, akhirnya sambil menghabisi rokoknya, sambil nunggu khotib selesai mengumandangkan khutbahnya, rokok sambil lepas. Itu kelihatan kalau khotib di atas mimbar berjamaah, kemudian kalau masjidnya tidak terlalu besar, kadang-kadang duduk di atas motor dan duduk sambil khotib itu kadang-kadang sambil wujud dari hidup jadi hidup bersungguh-sungguh dia beribadah tapi tidak punya ilmu, akhirnya perbuatannya menjadi perbuatan yang sia-sia. Itu maka dicari, dipahami ilmunya sehingga apa yang kita lakukan itu tidak menjadi perbuatan yang sia-sia. Sudah datang terlambat dan perbuatan sudah dikerjakan, sudah masih bercerita itu banyak. Kenapa ya? Karena tidak paham. Karena apa? Karena di dalam melakukannya tidak dilandasi dengan ilmu. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang di hari Jumat itu datang menuju sholat Jumat, datang terlebih dulu, dicatat oleh malaikat terlebih dahulu, diberikan oleh Allah mahal. Kalau sampai melihat, diperlihatkan oleh Allah pahalanya orang yang datang duluan, maka sampai berebut untuk bisa datang. Datang duluan, lalu nanti masuk ke masjid, lalu kita melakukan sholat menghormati masjid. Namanya rahmatul masjid. Terus berzikir-zikir atau sholat yang lainnya, sholat taubat dan sebagainya. Karena hari Jumat itu disebut hari rayanya, hari rayanya orang miskin. Sholat Jumat itu hari rayanya orang miskin. Sampai tidak bisa berangkat haji karena tidak punya kemampuan, tidak diberi oleh Allah kemampuan. Allah kata Allah menggantinya dengan sholat Jumat. Sholat Jumat itu haji. Jadi senang kita. Maka sholat Jumat itu menjadi keperluan kita, menjadi kebutuhan kita. Karena itu menjadi keperluan kita, kita berupaya untuk mempersiapkan diri dengan sebaiknya. Anak saya itu pernah ingin mengikuti tes pegawai. Wah, jam 8 harus sudah ada di depan. Pakaiannya harus putih, di atas, di bawah harus hitam. Oh, itu saking tidak punya kitanya supaya persyaratannya tercukupi beli. Lalu itu tes sebelum jam 8 sudah ada di tempat sana. Baik tes. Sementara kita berhadapan langsung di hadapan Allah yang sudah dijanjikan oleh Allah. Kadang-kadang kita malas. Padahal kalau kita mau diberikan oleh Allah, diberikan kebaikannya di hari Jumat sampai jam saya, kalau tentunya tidak ada jalur, pasti berupaya untuk datang lebih cepat lebih lama. Tapi kadang-kadang justru malah khotib sudah di atas baru. Dan dulu zamannya Rasulullah, sholat Jumat itu tidak ada azan 2 kali. Adanya
pada zaman Sayyidina Umar, itu masyarakat Islam sudah jauh-jauh sudah. Nah, lalu beritahu, lalu muncul dua kali. Tapi adanya pada saat Sayyidina Utsman itu sebetulnya ada pertama belum masuk waktu Jumat, belum masuk. Nah, sekarang sudah alhamdulillah kita sudah masuk ada dua, setelah itu dilaksanakanlah sholat sunnah. Kalau dulu ada pemberitahuan sebelum masuk waktu Jumat ada pertimbangan kita bagus aja. Apa namanya? Setelah azan dan bila memandangkan azannya selesai khotib melaksanakan khotbahnya. Jadi Jumat itu penting kira-kira. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Jum'atu hajjul fuqara. Rawahul Bukhari wa Muslim. Salat Jumat adalah ibadah haji orang-orang fakir, orang-orang miskin. Nah, sekarang orang mau berangkat haji itu sudah perlunya berapa banyaknya mempersiapkan dirinya bukan main. Lalu sampai saya tidak diberi oleh Allah kemampuan, karena yang menentukan saya punya kemampuan dan tidak kan sampai dicukupi rezekinya untuk bisa berangkat kan bukan sampai yang semuanya berjuang. Karena sampai kekuatan dan saya tidak tergolong orang yang diberi kecukupan untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Allah tidak membiarkan saya menjadi orang yang merasa ketinggalan kehilangan. Rasulullah memberitahu, umatku yang fakir, miskin, jangan merasa gelisah. Kan bahasanya gitu. Ini loh, sholat Jumat itu haji bagi kalian yang orang fakir, orang miskin. Nah sekarang bagaimana masih kasih itu masalah. Maka kita berupaya untuk menjadikan sholat Jumat itu, apalagi di dalam hadis lain disebutkan hari Jumat itu adalah rajanya daripada hari-hari yang lainnya. Tidak ada yang menandingi keutamaan dan kemuliaan hari Jumat. Hadis berikutnya yang saya bacakan supaya kita sehingga kita di hari Jumat itu betul-betul untuk mempersiapkan. Dan malah kalau dihadirkan sebetulnya kalau khotib itu hendaknya datang itu apabila makmumnya jamaahnya sudah kumpul. Tapi kadang-kadang di suatu masjid itu imamnya atau khotibnya sudah datang, jamaahnya belum datang. Tapi bukan di masjid ini. Saat beribadah berkata, hadis riwayat Syafi'i, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sayyidul ayyami indallahi yaumul jum'ah wa huwa a'dhamu min yaumin nahri wa yaumil fitri wa fihi khamsu khisal. Hari Jumat itu di sisi Allah dia adalah hari yang paling agung. Kalau ngaji, kalau maklum itu disebut takdir. Lebih mulia, lebih besar dibandingkan orang yaumul akhir wa yaumil fitri. Lebih besar dibanding daripada hari raya Fitri dan hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Itu hari Jumat lebih besar mulianya. Itu menurut hadis Nabi. Wa fihi khamsu khisalin,
di dalam hari Jumat itu ada 5 hal yang memperoleh kemuliaan di dalamnya. Apa 5 hal ini? Ini dari Jumat ini. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat itu dijadikan oleh Allah Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah berdasarkan hari ini pada hari Jumat. Berarti kalau sampai yang saya dilahirkan hari Jumat, berarti sampai termasuk mengikuti diikutkan oleh Allah dengan hari akhirnya Nabi Adam. Karena Nabi Adam diciptakan hari Jumat. Wa fihi uhbitum minal jannati ilal ardi. Dan Allah menurunkan Nabi Adam dari surga ke bumi juga pada hari Jumat. Kalau seandainya Nabi Adam pada salah satu di surga tidak ada saksinya. Ada saksinya. Dan sampai saya syukur jangan dilihat dari Nabi Adam salahnya karena dia beliau melanggar larangan Allah. Tidak. Beliau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah itu karena dirinya tertipu dengan iblis. Karena iblis memberitahu terhadap Nabi Adam dia bersumpah atas nama Allah. Karena begitu kuatnya imannya daripada Nabi Adam, maka ketika dia menyebut nama Allah tanpa pakai pikir langsung dilakukan. Karena ini atas dasar perintah Allah. Nabi Adam beda dengan iblis, dilungkurkan oleh Allah dari surga, itu dilaknat oleh Allah, sehingga iblis tidak diberi oleh Allah untuk bertaubat. Tapi Nabi Allah ada karena dirinya melakukannya dilandasi karena keimanannya yang oleh iblis menyebut nama Allah, maka Nabi Allah Adam melaksanakan tipu daya iblis, maka Nabi Adam keluar dari Allah. Tapi Nabi Adam diikuti diperintah oleh Allah untuk bertobat, lalu diberikan namanya istighfar yang Nabi Allah yang sampai sudah kenal semuanya. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dikasih dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu nomor 3. Wa fihi tuwfiya. Pada hari Jumat itu Nabi Adam dimatikan oleh Allah. Maka ada sebagian yang menyatakan bahwa siapa yang dimatikan oleh Allah pada hari Jumat ciri sebagai ahli surga. Itu kalau orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman ya beda. Jangan nanti lalu dipandang umum yang tidak. Karena panggilan tadi orang yang beriman. Orang yang beriman meninggal walaupun bukan hari Jumat, jaminannya ya surga. Orang yang beriman apabila diberikan oleh Allah untuk akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, jaminannya surga. Walaupun dia meninggal bukan hari Jumat. Maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Nomor 4, wa fihi sa'atun la yas'alul abda fiha syai'an illa aqahu ma lam yas'al isman wa la qati'ata rahim. Nomor 4, ada suatu saat di hari Jumat di mana seseorang tidak akan meminta pada Allah pada saat itu kecuali pasti diberinya selama tidak akan meminta dosa atau untuk memutuskan hubungan tali silaturahmi. Artinya doanya
orang di hari Jumat dikabulkan oleh Allah. Maka pada saat khotib duduk di antara dua khotbah, biasanya beliau mengucapkan apa itu sholawat sampai berdoa kepada Allah. Doa yang diberikan oleh sampean sendiri, doa mohon apa yang saya mohon, doa saja yang pendek-pendek yang kita kenal dengan doa satu jaga itu saja. Baca sholawat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berdoa itu sangat doa dikabulkan oleh Allah. Dan terakhir wa fihi taqumus saah. Ini dan pada hari Jumat nanti, di hari Jumat itu akan terjadi hari kiamat. Boleh jadi Jumat besok, lusa atau apa Allah. 5 kejadian besar itu akan terjadi di hari Jumat. Maka hari Jumat hari yang paling mulia di antara hari-hari yang ada dalam satu tahun. Maka di hari Jumat itu dianjurkan kita di antaranya untuk membaca surat Al-Kahfi. Malam Jumat baca surat Al-Kahfi, bukan surat Yasin saja. Kalau tidak sempat makanya datang buat yang itu di masjid. Kalau nggak dikit-dikit baca surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'alhu iwajan qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin sampai seterusnya yang 110 ayat dibaca. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka dosanya Jumat yang lalu dan Jumat yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemuliaan hari Jumat dan pentingnya memahami hal-hal yang harus kita pahami untuk hari Jumat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah yang pada akhirnya kita semuanya semoga tergolong orang-orang yang khusus. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa yaqinan syarrikum wa rizqan wasi'an wa rahmatan walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.